perjalanan ke alam kematian itu yang akan kita lalui semua jiwa ini setelah lepas dari tubuh ini kan bisa macam-macam, ada halangan-halangan tertentu. Kalau kita berbuat jahat, akan ada banyak hal yang kita sesali sebagai jiwa karena telah salah menjalani kehidupan ini. Akhirnya kita akan terjebak di alam manusia ini sebagai roh-roh gentayangan. Tapi kalau dia melanjutkan ke alamnya sendiri sebagai makhluk cahaya, karena sudah ikhlas melepaskan kemelekatan terhadap kehidupan ini, dia gampang balik ke alamnya sendiri sebagai alam cahaya. Itu hanya bisa dilakukan ketika kita dibekali oleh pengetahuan-pengetahuan kehidupan sesudah kematian, suicide gitu. Dia akhirnya sadar, tubuh ini aku dapatkan dengan susah payah loh dalam kehidupan ini. Kok malah aku sia-siakan dengan berbuat buruk, tidak menjaga kehidupanku dengan baik. Dilakukan oleh roh-roh yang penuh penyesalan. Lapisan-lapisan alam itu berkenaan dengan lapisan-lapisan frekuensi energi kita. Kalau energi kita makin halus, nanti berkumpulnya dengan energi yang lebih halus. Alam-alam sana itu juga sama. Yang frekuensinya makin halus, makin samar, sampai benar-benar sunyata gitu. Tidak berbentuk energi apapun. Warung Ngaji Roso, menyeduh makna, merasai jiwa. Kalau dia pergi ke sebuah tempat di luar negeri, misalnya mau ke Jepang, kemanapun, kan dia harus tahu di sana mau ngapain, makannya apa gitu, apa aturan-aturan di sana kan mesti tahu. Kalau enggak kan kita nggak bawa bekal. Sudah tahu dia perginya ke Jepang, terus bekalnya uang rupiah kan gitu misalnya kan. Atau nggak bawa paspor atau apa gitu. Atau nggak tahu bahwa di sana cuacanya dingin gitu misalnya. Terus sampai di sana mengeluh, lu kok dingin ya gitu misalnya kan. Sehingga dengan mengetahui apa yang ada di sana, di tempat tujuan itu, maka kita bisa mempersiapkan diri kita di sini. Atau ketika kita jadi tahu apa yang menghalangi perjalanan kita untuk ketemu di situ. Misalnya paspor harus dapat, masuk ke Australia harus dapat visa gitu misalnya kan. Ke Amerika dapat visa atau apa gitu. Surat-surat apa yang dibutuhkan, kalau kita sudah mempersiapkannya kan jadi lancar perjalanan. Nah, perjalanan ke alam kematian itu yang akan kita lalui semua jiwa ini setelah lepas dari tubuh ini kan bisa macam-macam, ada halangan-halangan tertentu. Makanya sering dikatakan roh yang banyak berbuat jahat itu akan masuk ke neraka. Kalau kita nggak paham apa yang dimaksud, jadi kita pikir di sana itu ada alam neraka, kayak gitu. Kalau kita berbuat jahat di kehidupan ini banyak, apalagi kejahatan kemanusiaan, melakukan pembunuhan yang tidak penting, bukan karena situasi perang gitu misalnya, akan ada banyak hal yang kita sesali sebagai jiwa, karena telah salah menjalani kehidupan ini. Akhirnya kita akan terjebak di alam manusia ini sebagai roh-roh gentayangan. Itulah yang disebut dengan roh yang terjebak di alam naraika atau nareka atau neraka. Jadi di sini jadi tempat yang gelap gulita bagi roh itu. Karena dia makhluk energi. Tubuh berikutnya adalah tubuh energi. Kalau dia terjebak di alam manusia ini, dia seperti terjebak di alam gelap gulita. Nggak ada yang melihatnya, nggak ada yang mendengarnya gitu. Dia ada di sekitar keluarganya, tapi keluarganya nggak ada yang tahu dia ada di situ. Kan tersiksa rasanya, seperti di alam gelap gulita. Gitu. Tapi kalau dia melanjutkan ke alamnya sendiri sebagai makhluk cahaya, swarga, perjalanan ke alam cahaya, karena sudah ikhlas melepaskan kemelekatan terhadap kehidupan ini, dia gampang balik ke alamnya sendiri sebagai alam cahaya. Nah, itu hanya bisa dilakukan ketika kita dibekali oleh pengetahuan-pengetahuan tentang kehidupan sesudah kematian. Nah, semua agama rata-rata sudah mengajarkan itu, hanya perlu dikupas. Nah, orang Barat tidak mempelajari itu banyak, tapi mereka melakukan studi yang tanpa sengaja dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Dr. Michael Newton. Nah, dia yang melakukannya tanpa sengaja studinya itu, tiba-tiba ada klien yang bercerita tentang bagaimana dia dulu meninggalkan kehidupan ini sehingga membawa trauma-trauma sebagai jiwa di kehidupan sekarang. Nah, versi orang Bali diajarkan dia membawa utang karma. Ternyata ini ada link. Wah, istilah berbeda. Walaupun peneliti di sana itu mungkin agnostik atau ateis, tapi hasil penelitiannya yang saintifik itu mengingatkan pada apa yang diajarkan di Bali tentang utang karma, tentang reinkarnasi. Oh, nah disitulah yang paham. Ternyata ajaran-ajaran kita hanya perlu digali
ditemukan pesan mendalamnya di situ. Dan Baik. buku itu salah satu tujuannya begitu ya. Oh gitu ya Pak. Sorry mundur ke belakang Pak. Dalam menulis buku ini ya Pak, apa sih yang Bapak, gimana sih experience-nya menulis buku ini Pak? Banyak experience. Pertama, experience sebagai penyaksi. Penyaksi banyak kematian. Kenapa? Sebagai dokter kan sering bertemu kematian di rumah sakit. Bertemu orang yang sekarat, bertemu kamar mayat. Makanya dulu waktu Bapak ada di kamar mayat dalam tugas koskap itu, kospas itu, orang-orang banyak mencari tahu ini penyebab kematiannya apa. Bapak mengamati sambil bedah mayat itu mencari rohnya dulu di mana ini, bagaimana caranya si roh keluar gitu. Pertanyaan-pertanyaan spiritual lah gitu. Iya Pak. Tapi tak simpan sendiri gitu. Kemudian pengalaman hidup dalam adat, tradisi pengabenan atau pembakaran mayat di Bali atau upacara-upacara kematian. Kenapa ada upacara ini? Kenapa ada upacara ini? Kenapa ada upakara atau sesajen ini? Tujuannya apa sih? Sambil mengamati, mencoba mengupas maknanya, ternyata ngeling, relate semua. Relate dengan apa itu tradisi, apa itu pengetahuan yang tersembunyinya, apa yang dituturkan lewat ketika orang meninggal kan ada nyanyian itu kidung kematian. Ternyata itu juga bercerita. Oh, gitu. Jadi ada banyak cara orang dulu bertutur lewat cerita yang dikembangkan dalam kidung kematian itu. Ada lewat upacara. Nanti kamu akan begini-begini. Dia bercerita upacara itu. Cuman nggak ada yang menceritakan cerita pada upacara itu. Nah, orang Barat menggali. Dia nggak tahu bahwa yang dia gali sudah ada juga di sini. Siang yang hidup di dua dunia dalam arti hidup di alam Bali, hidup dengan pengalaman sebagai orang Bali, hidup dengan pengalaman seorang yang lahir dari dunia sains kedokteran. Jadi tahu, oh ini link antara pengetahuan ini. Nah, karena sekali lagi Tiang itu kan orang yang tidak mudah percaya begitu saja. Kalau nggak ketemu pengupasan yang mendalam yang make sense gitu. Karena bagi Tiang ilmu itu make sense. Agama itu kan punya ilmu. Maka ilmu agama harusnya make sense. Harus masuk akal, kecuali akal kita nggak buka. Nah akhirnya ketemu, oh ini. Akhirnya jadi tahu. Apalagi pernah mengalami situasi, walaupun ternyata itu cuma mimpi deh. Out of body experience, mengalami mimpi kematian. Baca lagi buku-buku tentang pengalaman kematian orang lain. Dengar lagi cerita-cerita kematian dari orang-orang luhur di Bali dulu. Oh, nah semua data-data, semua informasi-informasi itu kemudian diolah sedemikian rupa oleh sesuatu di dalam diri untuk mengelaborasi semua itu. Jadi O-nya muncul di sini. Oh, wah, ternyata orang-orang dulu tuh hebat. Dia sudah secara gamblang menceritakan hasil pengalaman-pengalaman mereka yang dituliskan melalui lontar-lontar gitu. Oh, makanya di Bali salah satunya ada lontar yang bercerita tentang orang yang melakukan tindakan salah pati, ulah pati lah, bunuh diri gitu misalnya. Kenapa dia harus diupacarai setelah sekian tahun tidak boleh diupacarai gitu. Seperti sebuah hukuman. Oh, ternyata ini bukan hukuman bagi yang meninggal, tetapi diberi kesempatan buat dia lebih lama lagi untuk merenungkan apa yang dia lakukan terhadap berkah kehidupan yang sudah dia peroleh. Kalau dia tidak menjalankan dengan baik berkah tubuh ini gitu. Oh, ada pesan-pesan psikologis, ada pesan-pesan spiritual mendalam di cerita kematian yang ada di Bali itu. Pantasan saja orang-orang seperti yang bilang tadi itu, yang pindah agama itu tidak tahu. Karena memang sangat tersembunyi. Iya Pak. Makanya dia ketika mengupas itu pun langsung kagum-kagum sendiri dengan apa yang orang tua dulu lakukan deh. Nah, tidak enak rasanya membagi kekaguman itu sendirian. Dibagi-bagi melalui buku itu. Untuk nanti kapan mengikuti upacara kematian jadi mengerti. Oh, ini tujuan upacara ini. Iya. Sekarang tidak banyak sih Pak yang mau untuk mengupas makna-makna tradisi, lontar-lontar gitu ya Pak. Banyak yang menganggap itu kan tindakan yang di luar peri kemanusiaan ya. Adalah beberapa artikel saya sempat baca juga. Ya, karena dianggap mayat itu bisa
merasakan. Iya. Sebenarnya tuh bentuk melepas kemelekatan ya Pak ya. Ya kalau tidak kan ada orang bilang begini, kasihan dong mayatnya dibakar sama api. Kan lebih baik dikubur. Terus yang satu bilang, kalau dikubur kasihan dong mayatnya dimakan sama ulat gitu. Kan sebenarnya kalau begitu jadi tubuh ini jadi mayat, ya sudah dia menjadi seperti benda mati yang akan terurai oleh ruang dan waktunya. Sekarang terurai dalam waktu yang lama itu memudahkan sang ruh yang pernah diam di dalamnya untuk melekat karena barangnya masih ada. Oh. Tapi ketika dibakar barangnya segera lenyap. Mau apa lagi sudah, barang sudah nggak ada kan. Kemelekatan dengan tubuh sudah nggak ada. Ya. Ya bayangkan kalau barang kita jatuh di selokan kecil atau di kubangan naik motor, jatuh di kubangan, kita ambil. Tapi kalau di lautan jatuhnya, ngambilnya susah kan? Ya sudahlah. Segera seketika jadi ikhlas. Jadi itu tujuannya. Jadi orang Bali diajarkan untuk meninggal lepaskan. Bahkan di daerah-daerah Nepal apa Tibet itu, ada yang disebut dengan pemakaman langit. Tubuh mayat itu dipotong-potong, kecil-kecil, kemudian ditaburkan di sana untuk dimakan langsung sama burung-burung nazar. Itu namanya pemakaman langit. Nah, kalau di Bali ada macam-macam. Satu diupacarai dengan konsep pengembalian. Karena dulu kita pinjam kan. Kita kembalikan dengan baik. Setelah kita kembalikan, kita memutus kemelekatan. Kira-kira seperti itu deh. Ya, makasih Pak Wayan. Boleh ya Pak tanya sedikit-sedikit tentang bab-bab yang Bapak tulis ya? Wah, lupa deh. Saya mau nanya. Iya. Ada bab tentang perasaan atau yang kebingungan gitu ya? Iya. Setelah kita keluar dari badan fisik ini, kita akan merasakan kebingungan atau gimana sih Pak? Nah itu yang dilema itu yang kemudian digambarkan sebagai roh itu berjalan di titik ugal agil. Jadi jembatan yang goyang-goyang. Memang ada ya Pak? Titik ugal agil itu mungkin hanya penggambaran saja. Penggambaran tentang dilema. Dilema ketika kita mau melanjutkan perjalanan. Ya kan ketika orang melekat pada kehidupan duniawinya kan jadi bingung. Tetap di alam manusia ini karena tidak tahu apa yang terjadi di alam sana, apa meneruskan ke alam yang tapak asing padahal dulu kita dari sana datangnya gitu misalnya. Akhirnya dilema itulah seperti berjalan di jembatan Siratul Mustaqim kalau di Islam. Seperti itu deh. Ya. Sehingga kita membutuhkan bantuan dari roh-roh yang lain. Roh-roh pembimbing, roh-roh leluhur gitu. Kalau enggak ya dilema kita jadi membuat kita terjebak penasaran. Nggak ke sana, nggak di sini gitu. Kayak gitu deh. Oh gitu ya Pak. Bapak kan sempat bilang kayak di buku Bapak banyak roh-roh atau jiwa-jiwa yang menyesal. Maksudnya penyesalan apa sih Pak yang banyak terjadi Pak? Contoh misalnya, mungkin Dek belum pernah mengalami itu. Tapi kadang orang tuh saking marahnya mendapatkan WA yang tidak dia sukai lalu dia banting HP-nya. Sehingga hancurlah HP-nya. Lalu dia baru merenung. Yang masalah kan cuma WA, kenapa HP-nya dibanting? Keburu HP-nya udah hancur. Jadi penyesalan muncul. Seperti orang yang menyakiti tubuhnya sendiri. Suicide gitu. Dia akhirnya sadar. Tubuh ini aku dapatkan dengan susah payah loh dalam kehidupan ini. Kok malah aku sia-siakan dengan berbuat buruk, dengan tidak menjaga kehidupanku dengan baik gitu misalnya. Itu yang dilakukan oleh roh-roh yang penuh penyesalan. Ya, kenapa sih aku harus berkarma buruk? Padahal aku sudah sedemikian rupa dijaga oleh kehidupan ini. Itu contoh penyesalan. Ada juga orang yang melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan selama hidupnya. Jadi menyesal deh. Kenapa ya aku begini? Contohnya deh. Ya, sehingga dari sanalah kita diingatkan pentingnya memahami perjalanan ke alam kematian agar kita menghargai kehidupan, menggunakan masa hidup ini dengan sebaik-baiknya, penuh rasa syukur. Itu sih sebenarnya kuncinya gitu. Sehingga nanti pulangnya damai. Bahkan siapa yang menulis buku hidup senang, mati tenang gitu. Itu bagus bukunya ya. Ada nggak sih Pak perbedaan jiwa atau roh yang
punya karma baik ataupun tidak gitu. Nah, sempat diajarin bahwa ada 14 level apa namanya? Allah, Atas 7 bawah. Nah, itu gimana sih? Sabta Petala, Sabta Loka, Sabta Sunya lagi. Ya. Nah, Jadi, benar nggak sih Pak? 7 lapisan alam material ke bawah, 7 lapisan alam tengah, dan 7 lapisan alam kesunyataan gitu. Sabta Sunya gitu. Tapi itu terlalu ini kalau diceritakan, karena apa namanya ya, percuma juga di sini kita membayangkannya susah. Kayak apa sih Burbuah Swatapa Satya Jana apa Maha Satya gitu. Burbuah Swatapa Jana Maha Satya gitu. Terlalu apa ya? Sulit dipahami ya Pak. Terlalu abstrak untuk kita mengerti gitu. Ya, abstrak untuk kita mengerti. Tetapi itu menandakan bahwa apa? Dalam versinya penelitian atau studi kasusnya Dr. Michael Newton, dia menemukan lapisan-lapisan alam itu berkenaan dengan lapisan-lapisan frekuensi energi kita. Kalau energi kita semakin halus, nanti berkumpulnya dengan energi yang lebih halus. Ya, bayangkan kalau kita melihat pelangi, itu kan ada warna-warni cahaya. Warna-warni cahaya di pelangi itu menandakan panjang gelombang cahaya, kepadatan cahayanya gitu. Nah, alam-alam sana itu juga sama. Yang frekuensinya makin halus, makin ini, makin samar, sampai benar-benar sunyata gitu. Tidak berbentuk energi apapun. Itu contohnya. Nah, tapi agak sudah sih dijelasin. Pak Wayan, mungkin nggak sih di saat kita meninggal nanti kita bisa ketemu dengan keluarga di sana Pak? Biasanya begitu deh. Oh gitu ya. Bukan mungkin apa tidak. Biasanya roh-roh itu ketika masuk ke alam sana itu dalam kebingungan seringkali akan ditemui oleh roh-roh orang yang mencintainya. Entah orang tuanya yang mendahului, bahkan saudara, bahkan mungkin teman. Sama kayak misalnya ketika Tiang pergi ke Jakarta, yang jemput pasti orang-orang yang sudah hafal di situ. Ya, orang yang duluan di sana gitu. Orang yang lebih tahu seluk-beluk di sana karena duluan di situ. Nah, itu membuat kita mudah untuk masuk ke apa yang disebut dengan fase atau masa rekoleksi, berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita cintai, supaya kita mudah beradaptasi kembali dengan alam yang dulu pernah kita tinggalkan. Ya, beradaptasi dan tidak terjebak lagi untuk kehidupan dunia ini. Kan kalau roh itu sudah meninggalkan dunia tapi terjebak di dunia, malah penasaran jadinya, gentayangan di sini. Kalau di sana nggak tahu harus kemana, ya juga bingung kan. Makanya dibutuhkan roh-roh pembimbing. Makanya di Bali orang diajak untuk memuja leluhurnya, karena di sanalah mereka akan ditemukan, dibantu oleh leluhurnya. Tapi leluhur bukan puncak. Leluhur akan mengantarkan kita untuk berada lebih tenang di sana, kemudian meneruskan proses pematangan diri kita di alam sana itu. Proses pembelajarannya, proses menuju kesadarannya gitu. Ya, kayak gitu. Waktu Bapak mengadakan webinar di Jakarta, Ya. Bapak sempat menjelaskan Ya. bahwa di alam sana kita bisa ketemu orang yang kita kasihi, Ya. dan bahkan mungkin janjian untuk bisa reinkarnasi Bisa. bersama lagi. Nah, Bisa. itu tuh bisa ya Pak ya? Ya, itu yang disebut dengan soulmate itu. Ada soulmate, pasangan roh gitu misalnya kan. Pasangan roh itu bukan berarti harus akan jadi suami istri, bukan. Ya, pasangan roh itu kan pasangan karma juga bisa kan. Oh, ini tautan karmanya ada, nanti ketemu lagi di sini dia. Entah dia menjadi saudara, entah jadi teman akrab, entah bahkan dia menjadi apa, teman sekerja atau apa gitu, bisa jadi. Ya, ada momen-momen itu. Makanya kadang kita ketemu orang itu kok kayak sudah akrab sama orang ini. Pernah kan gitu kan? Kadang bahkan kita menemui sesuatu yang kok kayaknya udah pernah sih kejadian ini, yang disebut deja vu gitu. Ya, walaupun masih kontroversi apa yang terjadi pada deja vu, orang-orang sains hanya melihatnya dari sudut, oh yang terjadi adalah reaksi otak belaka gitu. Reaksi otak belaka sih yang menyebabkan munculnya deja vu gitu. Iya, kalau otak nggak bereaksi mana muncul deja vu kan gitu. Tapi yang memunculkan itu siapa? Kan nggak bisa diminta juga. Iya. Kalau memang dia reaksi otak, kenapa nggak diatur aja gitu? Ya, sama dengan kalau orang jatuh cinta, oksitosinnya meningkat.
Tapi apakah dengan menyemprotkan oksitosin orang langsung jatuh cinta? Enggak juga. Walaupun orang stres itu akan memunculkan kortisol. Tapi apakah aku bikin orang ini stres, suntikan kortisol aja? Enggak bisa kayak gitu. Oh. Efek psikologis menimbulkan biologis. Tapi dikasih biologis selalu berefek itu nggak tahu, belum tentu juga. Kalau gitu kan, wah supaya ini mau sama si A, ya suntikan aja oksitosin. Bagaimana caranya supaya oksitosin? Jangan-jangan dia jatuh cintanya sama B kan? Kan nggak selalu begitu. Ya, jadi ada reaksi-reaksi yang memang bisa diperiksa secara biologis, ya, kimiawi. Gitu. Tapi kan kita perlu renungkan yang menyebabkan reaksi itu terjadi siapa, gitu. Kapan itu, siapa yang merencanakan itu, kayak gitu. Ada banyak hal yang belum kita pahami dan perlu kita terus cari. Terima kasih Pak Wayan penjelasannya buat teman-teman semua yang tertarik untuk mengupas buku ini, topik ini, silahkan pesan bukunya Pak Wayan. Cara garis besar gitu Pak, saya melihat itu step by step. Detail sekali, kayak gimana kita keluar dari tubuh, terus kita mengalami kebingungan, gimana caranya nextnya gitu ya. Tapi take home message-nya adalah setelah baca itu, bisa menyadari betapa kehidupan ini harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Iya. Ya teman-teman, sangat-sangat rekomendasi kalau bisa beli 10 buku untuk dibagiin ke orang-orang terkasih. Pokoknya saya izin lagi untuk ngebedah sedikit tentang reinkarnasi, karena di buku ini ada ngebedah soal reinkarnasi. Ada, ya, Pak. Pak, apakah semua roh akan reinkarnasi, Pak? Ketika dia belum matang dan masih banyak hal yang harus dilakukan, ya. Karena reinkarnasi itu kan mempunyai tujuan setidak-tidaknya 4, itu yang diajarkan kepada tiang. Gitu. 1, orang menebus utang pelajaran karma. Jadi belajar memahami tindakan dan konsekuensi dari tindakan. Jadi kalau dia dulu gagal, ya remedi lagi untuk, oh ini karma yang tidak boleh saya lakukan. Kalau nggak ingin mengalami ini. Terus yang kedua ada yang disebut dengan tujuan menebus utang rasa karma. Kalau pernah menyakiti, sekarang akan merasakan disakiti. Jadi menebus utang rasa itu, pengalaman rasa. Yang ketiga, ada roh ke sini reinkarnasi untuk menjalankan tugas-tugasnya. Ada sebagai roh pembimbing, ada roh yang memang dulu pernah diselamatkan, sekarang datang hanya untuk menyelamatkan, satu selesai tugasnya. Ya. Yang terakhir itu ada roh yang ke sini nggak ada tugas, nggak ada utang-utang apapun, hanya jalan-jalan. Nah, contoh nyata. Analoginya kayak gini, Dek. Dek pernah pergi ke Jepang nggak? Nah, waktu Dek pergi ke Jepang tujuannya apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi ada orang pergi ke Jepang untuk belajar. Ada orang pergi ke Jepang karena dulu pernah janjian jatuh cinta di sana. Seperti kisahnya Barcelona gitu. Di lagunya Paris RM Barcelona kan. Ya, akan ku kenang lagi, kenang lagi cintaku di Barcelona gitu. Jadi dia kembali untuk cintanya. Jadi ada orang datang untuk menebus janji rasa itu. Terus ada juga orang ke sana sebagai petugas di kedutaan Indonesia di Jepang gitu misalnya. Jadi ada orang ke sana study, ada orang ke sana untuk nebus utang rasa, entah dengan siapa yang pernah nolongnya di sana mungkin. Ada orang ke sana untuk bertugas, entah dia sebagai TKI. Atau ada orang kayak ada sana jalan-jalan aja, nggak ngapa-ngapain, sebentar aja pulang lagi. Gitu. Nah, bumi ini, kehidupan bumi ini sama bagi para roh tuh gitu. Kebanyakan kita ini menebus utang pelajaran rasa dan utang pelajaran karma. Kebanyakan. Apakah kita reinkarnasi boleh memilih badan yang kita mau tempatin, keluarga mana yang mau kita pilih? Itu bisa nggak sih Pak kita memilih itu Pak? Pertama, ketika kita adalah roh yang belum matang, itu kita mirip seperti murid TK yang dipilihkan sekolah oleh orang tua kita, karena nggak tahu di mana yang terbaik. Tapi ketika kita sudah mahasiswa, sudah SMA mungkin tahu saya milih sekolah di sini. Gitu. Nah, roh itu kan tidak hanya menyelesaikan 1 atau 2 hutang karma. Ada banyak SKS-nya. Ada banyak SKS-nya di Universitas Kehidupan ini, deh. Sehingga kemudian dia bisa memilih mau menyelesaikan yang mana dulu. Kalau dia jago ya bisa menyelesaikan banyak. Tapi kalau enggak, ya udah. Saya lahir di sini aja dulu deh, menyelesaikan 2 hutang karma aja dulu. Jadi milih lahir di keluarga ini dulu. Mungkin kita akan lahir di cerita yang berbeda gitu, sehingga kita bisa memilih ketika kita sudah agak matang,
Sudah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih. Kalau enggak, ya udah, tinggal terima aja. Sama kayak gini dah. Figuran itu, ketika main film, figuran itu disuruh ngapain aja mau gitu. Iya. Ya. Tapi begitu dia jadi aktor yang sudah terkenal, sudah jago aktingnya, dia yang milih-milih. Saya kalau jadi main film ini saya nggak cocok. Cocoknya film itu. Oh gitu ya Pak ya. Itu kematangan roh gitu. Saya mau tanya terakhir terus. Ya. Terakhir beneran nih Pak. Kita pasti lupa ya Pak. Ya. Di saat lahir kembali gitu ya Pak. Gimana cara kita bisa ingat tentang misi kita yang harus kita jalankan di dunia ini gitu? Passion itu menyebabkan kita terkonek kembali dengan apa yang menjadi visi dan misi kita. Tugas kehidupan kita. Karena kalau visi, tentu kita harus bertumbuh menjadi seperti induk kita, yaitu menjadi seperti Tuhan. Dalam kesadaran semesta yang lebih luas lagi. Itu visi kita. Karena ketika perusahaan dibangun kan ingin menjadi besar. Ketika roh itu datang dalam tubuh ini sebagai badan usahanya, dia ingin melihat dirinya tumbuh dalam kesadaran yang lebih luas, yaitu kesadaran Tuhan, kesadaran semesta. Maka misinya adalah menyerap kehidupan ini, menyerap makanan, nutrisi untuk tubuhnya, menyerap pengetahuan untuk pikirannya, menyerap pengalaman rasa untuk jiwanya. Itu misinya. Lalu tugas kehidupannya apa? Nah, tugas kehidupan ini yang banyak orang berbeda-beda. Yang bisa kita kenali dari passion kita. Makanya kembali ke cerita awal, jangan mengganggu passionnya orang. Walaupun dia anak kita, dia sukanya main musik, disuruhnya main layangan, gitu. Nggak nyambung dia. Ya, dia sukanya gamelan, disuruhnya main gitar, nggak nyambung. Ya, ada orang memang potensinya dan tugasnya memang menjaga ini, menjaga itu, nggak bisa dipaksain. Itulah warna-warni kehidupan yang disebut dengan catur warna, warna-warni profesi kehidupan itu. Berarti passion itu sebenarnya salah satu tanda itu adalah misi kita ya Pak? Ya, karena kalau orang sudah passion, dia sudah bahagia dengan mengerjakannya, bukan pada hasilnya. Belum ada hasil dia sudah bahagia. Ada yang bahagia ngerekam, ada yang bahagia podcast. Dia misalnya passion dia di podcast kayak gini misalnya. Mikirkan enggak hasilnya nanti jadi berapa, dapat AdSense gitu. Nggak ada, kita nggak mikir itu. Ya. Dapat penggalian ilmu udah bahagia kan. Atau berbagi ilmu ya udah senang gitu. Itu passion kita di sana. Ya, kalau orang menyanyi, kalau dia memang gairahnya menyanyi di situ, dia nggak mementingkan penghasilan. Yang dia pentingkan apa? Aku diizinkan menghibur, sudah senang. Ya. Tapi kalau orang menjadikan itu profesi, dia bisa, yang penting bayarnya tinggi baru mau nyanyi, itu dia. Nggak penting, aku yang harus dihibur dulu dengan bayaran tinggi gitu. Tapi kalau orang suka bernyanyi, dibayar nggak dibayar dia nyanyi aja untuk menghibur dirinya, dan kalau orang lain mendengarkan, menghibur orang lain. Nah, Tiang mendapat tugas yang berbeda deh dalam hal nyanyi. Tugas Tiang untuk membubarkan penonton, jadi nyanyi terakhir bubar penonton. Ya, karena memang Tiang sering disuruh menyumbangkan lagu, jadi lagu-lagu bagus dibikin sumbang oleh Tiang, jadi Tiang menyumbangkan lagu. Nggak bohong teman-teman, suaranya Pak Wayan bagus. Kita sering dengar Pak Wayan nyanyi. Ya kayak gitu. Ya Pak Wayan, mungkin ada nggak sih Pak pesan terakhir untuk kita semua? Yang terpenting dari pesan penting dari buku Perjalanan ke Alam Kematian adalah supaya kita bisa menikmati kehidupan dan mencapai jagat hita, bahagia di kehidupan duniawi ini dengan memulainya dari rasa syukur, lalu belajar hidup mati tenang dengan pelan-pelan melepas kemelekatan terhadap hal-hal yang secara nyata kita bawa mati. Semua kekayaan, semua yang kita miliki ini tidak akan dibawa mati, tapi yang kita bawa adalah pengetahuan, pengalaman rasa. Makanya boleh nyari uang banyak-banyak di sini, tapi jangan lupa mengumpulkan pengetahuan untuk kesadaran roh kita. Jangan lupa itu. Banyak ngumpulin uang, tapi kesadaran rohnya tidak naik-naik. Nanti turun lagi ke sini hanya untuk belajar itu lagi gitu. Masuklah ke dalam kondisi kemiskinan. Ada yang begitu, roh-roh begitu. Dulu dikasih mewah, hidupnya ngurusin kemewahan aja, lupa belajar tentang siapa jati dirinya. Suatu ketika terpaksa dia memilih, aku pilih lahir jatuh sebagai orang miskin, sehingga semua usahaku gagal, dan akhirnya lama-lama aku menjadi orang yang
mencari kedamaian ke dalam diriku, bukan kepada apa yang di luar diriku. Dikasih pengalaman begitu nanti. Tapi alangkah enaknya kalau kekayaannya dikasih, kekayaan di dalam juga kita cari pengetahuan. Itu